Nah, ini terkait buku kisah dan teladan birrul walidain ini untuk generasi mulia ini memang ini kita khususkan pembahasannya mengenai birrul walidain. Di sana di dalamnya ini tentang bagaimana bakti seorang anak terhadap orang tuanya dari generasi soleh kita. Di sini ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Usamah bin Zaid, kemudian ada Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi ada satu lagi nih Kang Ajis. Jadi anak-anak itu sebetulnya mereka itu kan apa ya istilahnya itu generasi emas ya, generasi emas, betul ya. Iya. Apalagi di usia 4 sampai 7 tahun. Betul. Itu yang paling banyak diinginkan oleh mereka atau yang paling banyak mempengaruhi pendidikan mereka, salah satunya adalah dongeng. Nah, betul. Makanya jangan sepelekan kita memberikan dongeng dan cerita kepada anak kita, terutama pada saat mereka mau tidur. Itu jangan disepelekan. Walaupun kita capek-capek kadang kita bacain kita ini kan, kadang orang tua kan seperti itu. Tapi itu jangan disepelekan karena itu sangat berpengaruh besar terhadap anak kita. Karena kelak nanti itulah yang akan diingat. Ketika mereka dewasa, mereka menghadapi tantangan hidup seperti itu, itulah yang mereka akan ingat gitu. Nah, makanya dan ini cocok. Nah, ini cocok banget. Cocok banget untuk didongengkan, betul, dikisahkan. Betul. Isinya tentang birrul walidain. Nah, itu dia. Terlebih tentang birrul walidain dan juga kayak kalau kita lihat di sini kan, ini menarik banget karena dari sisi karikaturnya juga selain ini sudah sesuai dengan syar'i ya, kita lihat faceless ya di sini faceless. Kemudian di sini juga dilihat dari kata-katanya pun ini tidak terlalu banyak. Simple. Kata-katanya pun nggak harus ya gitu kan. Betul. Jadi si anak juga akan lebih cepat memahami. Selain mereka juga dengan melihat karikatur pun mereka juga sebetulnya udah terbantu gitu ya. Apalagi dengan kata-kata yang diiritkan ya, diperpendek, disimpelkan seperti itu. Tanpa mengurangi isi dari cerita. Jadi intinya itu semua sudah alhamdulillah. Dan walaupun kata-katanya juga cukup simpel, tetapi apa yang menjadi isi kisah-kisah itu, data-datanya itu tidak tidak keluar gitu. Artinya tetap ada gitu, alhamdulillahnya kita bisa ini kan. Nah, ini sebagai bocoran Kang Ajis ya. Jadi kalau kita melihat dari buku-buku PAUD yang dari Kemendikbud Ristek itu kan, mereka kan ada ramah cerna ya, ramah bacaan buat anak itu memang jangan terlalu banyak lah. Kata-katanya itu. Dan ini sudah alhamdulillah kita sudah berusaha untuk menyesuaikan. Dan nanti ada juga versi yang untuk PAUD-nya itu lebih sesuai lagi. Untuk PAUD gitu. Betul. Dan kata-katanya pun lebih sedikit gitu ya, seperti itu, lebih simple. Nah, itu seperti itu. Jadi ini akan menjadi solusi bagi orang tua kita di rumah. Ini sebetulnya bukan hanya untuk anak sendiri. Justru untuk ibu-ibunya pun ini bisa mereka belajar dari sini. Mereka bisa ngambil kisah dari kisah-kisah sahabat ini. Bagaimana para sahabat ini berbakti terhadap seperti apa gitu. Betul. Nah, dan ini juga dengan berbagai ragam kisah. Maksudnya gini, kalau kita berbakti kepada orang tua, yang orang tua memberikan perhatian kepada kita, itu kan udah seharusnya. Di sini ada kisah-kisah bagaimana orang tua yang justru yang mereka berbuat dalam tanda kutip berbuat jahat terhadap anaknya, tapi anaknya masih tetap berbakti. Itu yang Masya Allah ya. Betul. Jadi artinya para sahabat ini walaupun di satu sisi orang tuanya tidak sejalan, bahkan betul. tapi mereka tidak melunturkan baktinya terhadap orang tua. Itu dia, seperti itu ya. Salah satunya adalah di kisah Mus'ab bin Umair. Baik sahabat semua, jadi alhamdulillah insyaallah akan terbit sebentar lagi. Ini contoh bukunya, yaitu buku Kisah dan Teladan Birrul Walidain Generasi Mulia. Jadi di sini dijelaskan ada 6 sahabat bagaimana mereka berbakti terhadap orang tuanya, gitu ya. Betul. Berbakti terhadap orang tuanya. Jadi teman-teman, adik-adik atau bahkan para orang tua yang dimanapun Anda berada bisa belajar dari kisah-kisah ini dan bisa didongengkan juga kepada anak-anaknya gitu kan ya. Betul. Sehingga mereka bisa memahami bagaimana sih harus bersikap terhadap orang tua. Betul Kang Ajis, Masya Allah, luar biasa sekali bukunya.
dan juga apa tadi sangat sedikit paragraf ya. Betul, Jadi, betul. Mudah Untuk dicerna dan dibaca akun pun enak gitu ya. Masya Allah. Jadi betul. luar biasa sekali bukunya, bagus sekali. Jadi segera miliki, segera PO, hubungi di nomor yang nanti akan kita cantumkan, karena apa namanya, sebelum kehabisan ya. Masya Allah, kehabisan. Karena insya Allah ini bukunya bagus banget dan akan ramai ya, Betul. akan banyak Amin, peminatnya amin. gitu kan. Siap. Baik Sad, Baik. terakhir ada lagi nggak Sad yang mau disampaikan terkait obrolan kita siang hari ini atau apapun itu buat para pemirsa yang dimanapun berada. Baik. Nah, mudah-mudahan buku ini menjadi ladang dakwah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kita para orang tua dengan membeli buku ini dengan harapan kita bisa memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, dan itu adalah investasi terbesar orang tua dalam hidupnya. Betul. Jadi tidak ada kebahagiaan seorang orang tua dalam hidupnya Betul, kecuali dia memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Itu saja mungkin Kang Adis. Baik. Baik, kalau gitu jazakallah khair Ustaz untuk waktunya, dan untuk para pemirsa semuanya, sahabat Pustaka Imam Syafi'i dan juga Syafi'i Kids di mana saja berada. Demikian obrolan santai kita pada siang hari ini. Insya Allah ketemu lagi di obrolan selanjutnya yang lebih menarik tentunya, lebih menarik dan lebih menarik lagi insya Allah. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.